Siapa yang tidak terhibur dengan nyanyian merdu burung kicau? Ya, burung kicau di kalangan pehobinya ini memiliki nilai lebih karena mampu menghilangkan stres, bahkan juga mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dari sekian banyak jenis burung kicau yang ada, burung kenari cukup diminati di kalangan pehobi burung di Indonesia. Selain memiliki irama kicau yang merdu, kenari lokal di pasaran juga memiliki harga relatif terjangkau, berkisar antara 300 hingga 500 ribu rupiah. Namun harga itu tidak berlaku untuk kenari hasil ternakan Omes asal Kabupaten Boyolali ini. Dari hasil ternakan kenarinya, ia bisa memasarkan dengan harga yang cukup fantastis. Hal itu disebabkan peternakan Omes Canary Bird Farm miliknya juga fokus pada jenis kenari impor, seperti Yorkshire asal Eropa, Rasmi dari Iran, dan Scott Fancy dari Skotlandia. Keunggulan kenari jenis Yorkshire ialah memiliki postur tubuh yang lebih besar, Rasmi dengan postur dan bentuk yang lebih panjang, dan Scott Fancy atau SF yang memiliki postur unik membungkuk menyerupai lingkaran. Ketiganya memiliki kicauan yang nyaring diikuti irama yang lebih baik dibandingkan kenari lokal. Oke teman-teman, kami dari Omes Canary Bird Farm Boyolali. Nah di sini kita bergerak di bidang ternak ya, ternak burung kenari dan juga beberapa jenis impor. Di sini kita ada seperti yang di sini ada Yorkshire, ada Rasmi, ada Scott Fancy dan juga beberapa burung produksi lokal atau yang sudah ternakan lokal teman-teman. Untuk kapasitas sendiri kita ada kurang lebih mungkin sekitar 100-an ekor untuk burung yang ada di sini, yang ada di ruangan ini, dan juga ada di ruangan sebelah kita masih ada satu ruangan lagi untuk ternak. Itu berkisar antara mungkin ada 10 ekor yang ada di ruangan ternak khusus untuk indukan. Dan untuk beberapa yang di ruangan ini juga kita menyediakan untuk dijual ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya untuk cari kenari seperti Yorkshire dan lain-lain, biasanya kita juga menyediakan atau kita juga menerima pesanan untuk burung-burung kenari yang dipesan terutama untuk teman-teman peternak seperti itu. Omes mengaku mulai tertarik di dunia kenari sejak tahun 2010 silam. Dengan banyaknya jenis dan warna membuatnya ingin mengkoleksi burung-burung tersebut. Dan di tahun 2014 hingga sekarang, dirinya mulai mencoba beternak kenari di rumahnya. Memulai bisnis bersama rekan, ia pun mulai belajar sedikit demi sedikit seputar burung kenari. Selain itu, Omes juga tak segan untuk sharing dengan komunitas sesama pehobi. Dan dari situlah ia mulai mempelajari karakter dari burung kenari yang kemudian diaplikasikannya ke dalam perawatan sehari-hari. Baginya merawat peliharaan khususnya burung kenari perlu dilakukan dengan ketulusan. Entah nantinya akan menjadi burung yang memiliki kicauan yang baik ataupun tidak, menurutnya burung yang dirawat secara tulus, sekalipun burung tersebut tidak punya bakat berkicau ataupun susah diternak, itu tidak akan membuatnya berputus asa. Dan sebaliknya, jika nanti ketika sudah mendapatkan hasil yang diinginkan, ia akan mendapatkan sebuah kepuasan yang luar biasa. Kegagalan menjadi hal yang sering dialaminya, dari membeli burung yang tidak memiliki performa baik hingga kematian. Omes menuturkan dalam pemeliharaan makhluk hidup pasti erat kaitannya dengan sebuah nyawa, sehingga harus siap dengan segala konsekuensinya. Pertama kali kenal kenari kita di tahun 2010 ya Mas. Awalnya kita kenal kenari itu dari teman. Pertama memang saya dulu memang suka burung ocean, tapi mengenal burung kenari itu di tahun 2010. Dan setelah itu mulai mencoba untuk koleksi awalnya. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2024 kemarin kita mulai untuk masuk ke kenari impor. Jadi untuk penjualan seperti itu untuk kenari impor kita mulai di 2000, sebenarnya di tahun 2000 sebelum Covid itu kita udah mulai untuk yang kenari impor, cuman waktu itu tokonya masih bukan di sini. Nah untuk di rumah ini kita mulai di 2024 kemarin kita mulai open di Boyolali.
Kalau pertama kali kita modalnya dari ada temen, jadi kita bisnis bareng. Untuk media yang utama kita menggunakan YouTube, Mas. Kita menggunakan YouTube untuk media pemasaran dan juga ada TikTok yang biasa kita pakai. Kalau untuk media Facebook dan lain-lain, kita pakai hanya untuk pengenalan profil saja. Kesuksesan Omes tidak terlepas dari beragam kendala yang selama ini dialaminya. Meskipun sekarang ia berfokus pada kenari impor, namun ia masih menjalankan ternak burung kenarinya. Ia menuturkan, kenari yang bisa bertelur belum tentu bisa dierami induknya. Ketika indukan sudah mulai mengerami belum tentu menetas, dan ketika menetas belum tentu anaknya hidup hingga dewasa. Untuk itu, dalam proses breeding perlu mencocokkan antara tingkat birahi kenari jantan dan betina. Ketika sudah didapatkan, kenari bisa melakukan proses perkawinan selama 3 kali sehari dan bertelur selama 3 hari dari proses perkawinannya. Untuk budidaya, untuk ternak, kita biasanya mulai dari pemilihan indukan dulu. Jadi kita dari pemilihan indukan itu seleksi jantan ataupun betina yang kita punya, itu nanti mulai usia produktif di usia 10 bulan kita mulai jodohkan. Untuk proses dari penjodohan itu cuma butuh waktu 4 hari atau 1 minggu, Mas. Kalau asalkan dengan catatan jantan maupun betina sudah siap produksi, kita penjodohan paling 4 hari sampai 1 minggu kita kawinin. Nah, untuk mulai mengeram itu 1 bulan. 1 bulan pengeraman, kemudian 1 bulan berikutnya setelah menetas mulai panen. Tapi untuk pemasaran kita biasanya maksimalkan di usia 2 bulan. Jadi ketika baru sapih dari indukan, usia 1 bulan belum kita pasarkan. Jadi kita pasarkan itu di usia sekitar 2 bulan. Mengingat kondisi anakan kalau masih usia 1 bulan masih rawan. Jadi untuk daya tahan tubuhnya, apalagi kalau kita konsumennya luar kota, kita kirim ke luar kota, biasanya untuk yang usia segitu masih agak rawan. Jadi kita nunggu di usia 2 bulan baru kita kirim. Seperti itu. Untuk kisaran harga, kalau untuk anakan yang seperti di bawah ini, untuk yang seri-seri loper, lokal seperti itu, anakan jantan kita biasa di harga sekitar 150.000 untuk yang termurah jantan. Kemudian ada seri AF itu berkisar di 250.000 sampai 500.000. Kalau untuk jenis impor itu yang paling mahal ada di seri Yorkshire seperti ini. Ini untuk yang gacor itu mulai di harga 3,8 juta sampai 7 juta. Untuk yang Yorkshire impor seperti itu. Omes menuturkan, dalam proses beternak tak selalu mulus dan tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan. Kalau sedang bagus dari 1 indukan, ia bisa memanen sekitar 10 hingga 15 ekor. Dan jika sedang kurang bagus, ia kadang hanya bisa memanen 2 hingga 5 ekor saja, tergantung cuaca yang tidak menentu. Untuk saat ini, Omes memiliki 10 ekor indukan kenari lokal yang diternak di kediamannya, sedangkan kenari impor ada sebanyak 100 ekor yang siap untuk dijual. Dan untuk memilih burung kenari yang berkualitas, Omes memberi beberapa tips bagi para pemula yang ingin memelihara burung eksotis ini. Di antaranya adalah memilih burung kenari yang jantan, fisik yang baik mulai dari warna bulu, mata, paruh, hingga bagian kaki. Kemudian memperhatikan tingkah lakunya sebab kebanyakan burung yang sehat adalah burung yang aktif. Tidak lupa, Omes memberikan tips dan trik cara memelihara burung kenari terutama saat masih usia muda. Yang paling utama, penghobi harus mencintai dulu burung mereka. Setelah itu, mulai dari pakan pokok yaitu biji-bijian dan pakan tambahan atau extra fooding berupa sayur-sayuran harus ada setiap hari. Selain itu, kebersihan kandang juga harus selalu diperhatikan. Oke, untuk tips memilih burung kenari yang bagus versi saya. Jadi kalau teman-teman milih yang pertama, pilih yang burungnya itu aktif. Jadi geraknya itu aktif. Jadi kita bisa lihat burungnya itu gerak terus, lompat-lompatnya aktif. Nah itu tanda kalau dia burung sehat. Dilihat dari bulunya kenceng, rapi seperti itu. Itu tanda burungnya dalam kondisi baik. Jangan memilih burung yang kondisinya itu lemes,
jarang gerak, itu kurang. Kemudian yang kedua, masalah warna dan postur itu tergantung selera atau kebutuhan saja. Jadi pada intinya kalau kita cari Yorkshire, cari ada yang seleranya, ada yang pilih yang tegap, ada yang suka burung yang bongsor seperti itu tergantung selera. Warna juga tergantung selera. Tapi yang pasti tips dari saya untuk memilih kenari, satu, pilih burung kenari yang dari bulu, dari gerakannya itu aktif, bulunya bagus, kemudian sudah bunyi. Kalau untuk yang gacor, kalau untuk yang masih paut, usahakan yang sudah terpantau ngeriwik untuk yang jantan. Jadi pemilihannya seperti itu. Kalau sekiranya burung belum bunyi atau belum sehat banget, itu jangan dibeli. Jadi beli yang posisinya seperti itu ya teman-teman. Di ruangan berukuran 4x3 telah berjajar rapi beberapa burung kenari yang siap untuk dipasarkan. Kenyamanan burung sangat diperhatikan di sini, mulai dari suhu ruangan, cahaya, dan tentunya kebersihan kandang. Untuk saat ini, kebanyakan adalah kenari impor. Untuk kenari seri lokal ditawarkan mulai dari harga Rp150.000. Seri AF mulai dari Rp250 hingga Rp500.000. Dan Yorkshire mulai dari harga 3,8 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung tingkat kegacoran burung tersebut. Sedangkan untuk pemasaran, Omes menggunakan media YouTube dan TikTok untuk memasarkan burung kenarinya. Untuk Instagram dan Facebook digunakan hanya sebagai pengenalan profil saja. Selain menjadi peternak burung kenari, Omes juga merupakan pemain aktif dalam perlombaan burung kicau kelas kenari. Tidak jarang ia menyabet beberapa penghargaan dalam berbagai perlombaan di wilayah Boyolali, Jogja, dan Solo Raya. Ia mengaku menjalankan hobinya dengan apa adanya. Sejak mulai merangkak dari nol, Omes memantapkan hatinya untuk menjadi peternak burung kenari dengan latar belakang prestasi. Sebab kualitas burung kenari dilihat dari berbagai aspek, seperti durasi kicau, tingkat kegacoran burung, kestabilan saat mengikuti lomba, irama lagu, gaya, dan volume saat berkicau. Ia berharap ke depan semakin banyak orang-orang yang tertarik pada burung kenari ini. Selain dijadikan sebagai hobi, usaha beternak kenari juga cukup menguntungkan dan memiliki prospek penjualan yang cukup bagus, khususnya di Jawa Tengah. Harapan di bidang kenari ini ya, karena kenari ini salah satu burung yang sangat prospek untuk dibudidayakan. Salah satunya kenapa? Karena burung ini tidak mengambil di alam. Jadi burung ini dari Eropa ya, notabene dari Eropa, dan sudah burung ternakan, sudah burung breeding. Jadi kita tidak mengambil hasil alam. Satu. Yang kedua, burung ini gampang dalam hal perawatan. Warnanya juga bervariasi, jenisnya juga sangat-sangat banyak. Untuk yang masuk di Indonesia itu mungkin ada sekitar 12 jenis kenari yang masuk di Indonesia, termasuk dari Yorkshire, Rasmi, Provensi, Belgibosu, ada Gloucester, Border, dan lain-lain. Sangat banyak sekali untuk jenisnya. Jadi untuk teman-teman yang di luar yang mungkin baru mau mulai belajar kenari atau mengenal kenari, ini sangat bagus untuk dieksplor. Satu, dari jenisnya banyak dan peluang bisnisnya masih sangat banyak. Karena burung ini selain bisa dinikmati kicauannya juga bisa dibudidaya. Jadi ada nilai ekonomisnya lah untuk burung kenari. Jadi harapannya semakin banyak teman-teman terutama UMKM yang mulai melirik burung kenari. Karena selain juga perawatannya gampang, bisnisnya juga peluangnya masih sangat besar, terutama di luar Jawa. Karena kenari kebanyakan masih tersentris di Jawa. Jadi kalau kita bisa tembus pasar luar Jawa, itu masih sangat terbuka lebar untuk pasarnya. Seperti itu. Nah, pemirsa UMKM Channel, jika Anda mengunjungi Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Omes Canary Bird Farm yang terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Atau dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di 089 540 194 0195. Di sana kalian dapat melihat dan mendapatkan berbagai koleksi burung kenari dan sharing seputar hobi. Tentunya dengan kualitas terbaik,
harga yang bersahabat, dan pelayanan yang sangat ramah.